Sebuah siaran televisi di Jerman memicu perdebatan sengit ketika seorang penonton dari negara tetangga, Malaysia, melontarkan kritik pedas bahwa orang Indonesia adalah bangsa yang hanya ikut-ikutan dan tidak punya pendirian. Namun, tak seorang pun menduga bahwa serangkaian peristiwa yang terungkap setelahnya dalam acara itu akan membungkamnya, sekaligus membuat dunia tertegun. Apa yang sebenarnya terjadi di studio hari itu? Dan kebenaran apa tentang Indonesia yang akhirnya terungkap? Sebuah lembaga penyiaran publik di Jerman yang didirikan pada tahun 1950, dikenal sebagai stasiun televisi terpercaya yang independen dari pengaruh pemerintah Jerman dan selalu menjunjung tinggi prinsip netralitas serta keadilan. Baru-baru ini, stasiun ini menyiarkan sebuah program khusus tentang Indonesia. Program ini dirancang dengan format yang hidup, dipandu oleh seorang presenter, di mana penonton di studio dapat bertukar pendapat dan perasaan setelah menyaksikan beberapa video pendek. Saat program dimulai, layar menampilkan keindahan alam Indonesia yang memukau di berbagai musim serta aneka ragam festivalnya. Ada suasana meriah Idul Fitri yang penuh dengan sukacita kebersamaan keluarga. Pemandangan lentera yang bergoyang magis di malam festival budaya. Ketenangan hutan bambu yang rimbun di kawasan sejuk pegunungan, serta keindahan laut biru dan pasir putih di Bali. Para penonton benar-benar terpukau oleh gambar-gambar tersebut. Namun, ketika layar beralih ke pemandangan pusat kota Jakarta, banyak yang mulai berseru kaget. Apakah ini kehidupan sehari-hari orang Indonesia? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Yang ditampilkan adalah pemandangan bundaran Hotel Indonesia, lautan manusia dan kendaraan yang saling berseliweran. Meskipun begitu, luar biasanya, semua tampak begitu teratur. Setiap orang bergerak ke arah tujuannya masing-masing, tanpa ada satu pun tabrakan. Beberapa penonton berkomentar dengan ekspresi bingung. Terlihat sangat rawan kecelakaan, tapi tidak ada yang saling menabrak. Apakah mereka menerima semacam pelatihan khusus? Kata mereka sambil tertawa kecil. Sang presenter, melihat ekspresi kekaguman dan kebingungan di wajah para penonton, berkata, "Inilah kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tapi, jangan kaget dulu. Bukan hanya manusia yang bisa bergerak dengan lancar di ruang sempit." Lalu, ia memutar video berikutnya. Gambar yang muncul membuat seluruh studio menahan napas. Kali ini, video menunjukkan sebuah ambulans yang melaju di tengah kemacetan parah di Jalan Protokol Jakarta. Yang menakjubkan, ambulans itu berhasil menyelinap di antara celah-celah sempit kendaraan. Yang paling mengejutkan penonton adalah reaksi kendaraan di sekitarnya. Tidak hanya semua mobil serentak memberi jalan agar ambulans bisa sampai ke tujuan secepat mungkin, tetapi gerakan mereka juga sangat teratur dan mengagumkan. Ada mobil yang sedikit maju, ada yang menepi rapat ke bahu jalan. Seolah-olah semua pengemudi berkomunikasi melalui telepati. Seorang penonton berkomentar, mungkin mereka tidak akan lulus ujian SIM jika tidak berlatih sampai level ini. Namun, presenter membantahnya. Oh, tidak, bukan begitu. Ia melanjutkan, orang Indonesia ketika mendengar sirene ambulans akan langsung bertindak dan memberi jalan. Tanpa saling bicara, mereka bekerja sama untuk membuka jalan kehidupan. Gerakannya sangat teratur, tanpa sedikit pun kekacauan. Seolah-olah setiap orang memegang radio komunikasi. Tapi semua ini lahir dari rasa kepedulian dan semangat kebersamaan mereka. Di studio ini, ada banyak penonton dari berbagai negara. Bagaimana di negara Anda jika ada ambulans lewat? Di sebagian besar negara, kerjasama yang begitu solid mungkin tidak akan terlihat. Bahkan, kita sering melihat mobil yang sengaja mengikuti di belakang ambulans untuk menyalip. Di tengah mayoritas penonton yang menyuarakan pujian dan kekaguman pada orang Indonesia, seorang pria Malaysia bernama Razak tiba-tiba angkat bicara dengan nada tidak puas. Saya sama sekali tidak terkesan. Malah, melihat orang Indonesia membuat saya sesak napas. Jika satu orang berhenti, yang lain pasti akan ikut berhenti. Negara ini memang seperti itu. Mereka tidak punya pendapat atau pendirian sendiri, selalu melihat reaksi orang sekitar. Saya tidak bisa membayangkan hidup di masyarakat yang begitu menekan. Diberi uang pun, saya tidak mau pindah ke sana. Pernyataannya, yang emosional mengubah suasana hangat di studio. Di tengah keheningan, presenter memecah suasana dan bertanya kepada penonton Malaysia itu, "Begitu ya, Pak Razak? Baiklah, kita kesampingkan dulu perilaku orang Indonesia. Bagaimana dengan di negara Anda?
Apakah budaya memberi jalan pada ambulans sudah terbentuk sebagai hasil dari setiap individu yang bertindak dinamis? Razak menjawab dengan gusar, tentu saja, kami berbeda dengan orang Indonesia. Kami selalu bertindak berdasarkan keyakinan kami sendiri. Dan kami juga punya semangat dan inisiatif untuk menolong sesama. Memberi jalan pada ambulans itu hal yang sudah sewajarnya. Melihat sikap keras kepalanya, presenter tidak bertanya lebih lanjut. Itu bukan fokus utama program hari itu. Tidak perlu juga memojokkannya. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Seorang penonton lain perlahan mengangkat tangan dan berkata, "Bolehkah saya menyampaikan pendapat pribadi? Apakah saya boleh menceritakan pengalaman saya sendiri?" Lalu, ia pun mulai bercerita. Ia bercerita tentang perjalanannya ke Indonesia bersama keluarga. Saat sedang menikmati liburan dan merasakan keramahan orang Indonesia, putranya tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Ia menceritakan betapa paniknya keluarganya, tetapi yang datang menolong adalah orang-orang Indonesia yang ada di lokasi. Beberapa orang Indonesia bekerja sama. Ada yang memberikan pertolongan pertama, ada yang memanggil ambulans, dan mereka menemaninya hingga putranya berhasil dibawa ke rumah sakit dengan selamat. Penonton itu menceritakan kisahnya dengan suara bergetar karena haru, orang-orang Indonesia yang menolong kami. Saya sama sekali tidak percaya kalau hari itu mereka melakukannya hanya karena ikut-ikutan. Sebaliknya, setiap dari mereka berpikir tentang cara terbaik yang bisa mereka lakukan dan mereka bekerja sama untuk menolong kami, orang asing. Rasanya seperti sebuah tim yang sudah lama saling kenal. Ia melanjutkan, berkat mereka, kondisi putra saya stabil, dan saat kami kembali ke hotel, ia sudah pulih sepenuhnya. Selama sisa liburan kami, saya beberapa kali melihat ambulans di jalan. Sama persis seperti di video tadi, mobil-mobil di sekitarnya semua memberi jalan. Melihat itu, putra saya berkata, "Papa, mungkin aku bisa selamat karena kita sedang berada di Indonesia." Dan saya pun berpikir begitu. Sementara sebagian besar penonton menyimak ceritanya, Razak tampak tidak senang dan terus menggumamkan sesuatu. Setelah selesai bercerita, penonton itu menoleh ke arahnya dan berkata, "Sebenarnya, saya pernah bekerja di Kuala Lumpur." Ia menceritakan bahwa selama tinggal di Malaysia, ia beberapa kali melihat ambulans di jalan, tetapi tidak pernah sekalipun melihat mobil lain memberi jalan. Sebaliknya, sebagian besar mobil terus melaju kencang menuju tujuan masing-masing. Di persimpangan pun tidak ada yang berhenti, mereka terus melaju dengan santai hingga nyaris terjadi kecelakaan berkali-kali. Setelah menceritakan hal tersebut, penonton itu menyimpulkan, kekuatan untuk berpegang pada keyakinan pribadi adalah hal yang luar biasa, dan mungkin itulah yang menjadi pendorong pesatnya perkembangan ekonomi. Namun, rasanya itu sedikit kurang diimbangi dengan empati terhadap orang lain. Saya tidak mengatakan semua orang Malaysia seperti itu, tapi dari pengalaman bekerja di sana selama beberapa tahun, saya tidak bisa tidak berpikir bahwa mungkin ini adalah salah satu ciri khas masyarakatnya. Hari ini, di sini, ada banyak orang dari berbagai negara. Bukankah Anda juga berpikir begitu saat melihat turis yang berkunjung ke negara Anda? Penonton lain mengangguk setuju dengan kata-katanya yang dalam. Sementara itu, wajah Razak memerah karena marah. Tetapi ia hanya diam, tidak membalas apapun. Mungkin ada sesuatu yang menyinggung harga dirinya. Atau mungkin, ia juga mulai menyadari sesuatu. Presenter, setelah beberapa saat mengamati dialog penonton, berkata, berikutnya adalah kisah seorang turis yang mengalami pengalaman luar biasa di Indonesia. Lalu, ia memutar sebuah video reka adegan. Presenter mengungkapkan bahwa ini mungkin pengalaman yang tidak bisa ditemukan di negara lain manapun, yang membuat rasa penasaran penonton semakin besar. Pengalaman itu diceritakan oleh sepasang suami istri asal Italia yang baru pertama kali berlibur ke Indonesia. Mereka sedang menikmati bulan madu. Ketika sang istri sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan besar di Jakarta, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ponsel pintar yang ia simpan di saku belakang celananya telah hilang. Ia langsung curiga ponselnya telah dicuri. Biasanya, wanita Italia ini selalu mengalungkan ponselnya di leher dengan tali. Namun, tali itu putus selama perjalanan. Karena itu, hari itu ia terpaksa menyimpannya di saku belakang. Mungkin itu adalah tindakan yang cukup ceroboh saat bepergian ke luar negeri. Namun, ia pernah mendengar bahwa Indonesia adalah negara yang aman, jadi ia tidak terlalu khawatir. Ia dan suaminya panik dan bergegas kembali ke toko-toko yang mereka singgahi, tetapi ponselnya tidak ditemukan.
Ponselnya adalah model terbaru dengan nilai lebih dari 50 juta rupiah. Ia menceritakan perasaannya saat itu. Saya merasa sangat bodoh karena kecurian. Bahkan jika saya sendiri yang menjatuhkan barang semahal ini, mustahil bisa ditemukan kembali. Bulan madu yang seharusnya indah berubah menjadi kenangan terburuk. Saat ia hampir putus asa, seorang wanita Indonesia berusia sekitar 50-an, orang yang sebelumnya ia tanyai arah, menghampirinya. Setelah mendengar ceritanya, wanita itu ikut membantu mencari, tetapi tetap tidak ditemukan. Lalu, ia bertanya kepada wanita Italia itu, "Apakah sudah dicek di toilet?" Baru saat itu wanita Italia itu teringat bahwa ia mungkin menggunakan ponselnya di toilet dan meninggalkannya di sana. Ia bergegas ke toilet, tetapi di sana ada antrean panjang. Saat ia cemas, wanita Indonesia yang membantunya tadi maju ke depan antrean, membungkuk sedikit sambil mengatakan sesuatu kepada orang-orang. Ia melakukan hal yang sama kepada setiap orang dalam antrean, dan ketika tiba giliran wanita Italia itu, ia memberi isyarat. Saat itulah wanita Italia itu sadar bahwa wanita Indonesia itu telah menjelaskan situasinya dan meminta izin agar ia didahulukan. Orang-orang Indonesia yang mengantre hanya tersenyum dan mempersilakan saya. Betapa baik hatinya mereka, kenangnya. Namun sayangnya, ponsel itu juga tidak ada di toilet. Wanita Italia itu sangat kecewa, tetapi mencoba menerima kenyataan bahwa setidaknya ia bisa merasakan kebaikan hati orang Indonesia. Tentu saja kehilangan barang itu menyedihkan, tetapi ia menganggapnya bukan sebagai nasib buruk, melainkan sebagai harga dari kecerobohannya sendiri. Namun, wanita Indonesia yang membantunya belum menyerah. Ia berkata, "Ayo, kita ke pusat informasi kehilangan barang. Kalau kita tinggalkan informasi di sana, mungkin seseorang akan menemukannya dan menghubungi kita." Lalu, ia mengantar pasangan Italia itu ke pusat informasi. Pasangan itu mengikutinya tanpa banyak berharap. Tetapi di sana, sebuah akhir yang tak terduga menanti mereka. Ternyata, seorang Indonesia lain telah menemukan ponsel yang tertinggal di toilet dan sudah menyerahkannya. Ia bisa membuktikan bahwa itu miliknya dengan kode sandi dan salinan paspor yang ia simpan di dalam casing ponsel. Setelah menandatangani tanda terima, ia mendapatkan kembali ponselnya dengan selamat. Yang paling membuat wanita Italia itu terkejut adalah uang tunai yang ia selipkan untuk keadaan darurat masih utuh, tidak tersentuh sama sekali. Saya pernah dengar di Indonesia, kalaupun kehilangan dompet, kemungkinan besar akan kembali dengan isi yang lengkap. Ini bukan hal yang aneh, ya. Sungguh tempat yang luar biasa, katanya dalam wawancara. Setelah itu, wanita Indonesia yang menolongnya berkata, "Syukurlah," dan hendak pergi. Pasangan Italia itu bergegas mengejarnya. Wanita itu sepertinya punya urusan lain dan berjalan dengan cepat. Ini berarti ia telah mengorbankan waktunya untuk menolong mereka. Wanita Italia yang kehilangan ponsel itu bertanya dengan nada setengah berteriak, "Mengapa Anda menolong kami, orang yang sama sekali tidak Anda kenal? Anda tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Anda bahkan pergi begitu saja, sebelum kami sempat berterima kasih?" Wanita Indonesia itu menoleh dan menjawab dengan senyum hangat, "Menolong orang yang kesusahan itu sudah sewajarnya. Tidak perlu alasan untuk menolong seseorang. Silakan lanjutkan perjalanan Anda yang menyenangkan." Sambil berkata begitu, ia pergi dengan anggun. Atas kisah ini, para penonton di studio memberikan tepuk tangan meriah sebagai pujian terhadap semangat orang Indonesia. Beberapa orang bahkan berdiri memberikan aplaus, tetapi Razak kembali menunjukkan wajah tidak senang. Ia mengangkat tangan dan berkata tanpa menunggu izin dari presenter, "Di Indonesia ada konsep pahala, bukan? Artinya, jika berbuat baik untuk orang lain, pada akhirnya kebaikan itu akan kembali pada diri sendiri." Saya dengar orang Indonesia diajarkan hal ini sejak kecil oleh sekolah dan orang tua. Saat mendengar tentang konsep ini, saya langsung paham. Orang Indonesia melakukan semuanya dengan memikirkan keuntungan diri sendiri. Video reka adegan ini memang dibuat dengan indah. Tapi dari konsep itu, kita tahu bahwa orang Indonesia berbuat baik karena mereka pikir itu akan menguntungkan diri mereka sendiri. Kata-kata Razak membuat suasana studio hening seketika. Mungkin karena ia tidak menyukai Indonesia, tetapi tidak ada penonton lain yang bisa membantah pengetahuannya. Namun presenter angkat bicara, "Pak Razak, ada berbagai interpretasi, ya. Konsep pahala memang sering disalahpahami. Tetapi fakta bahwa Anda mengetahui konsep ini menunjukkan bahwa Anda sangat tertarik dengan Indonesia. Sebenarnya, konsep ini berakar dalam pada ajaran agama
dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar budaya Indonesia. Presenter melanjutkan penjelasannya. Prinsip ini tidak berarti melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan materi. Ini merujuk pada keyakinan bahwa mengumpulkan kebajikan atau menumpuk perbuatan baik akan membawa ketenangan batin dan kesejahteraan diri. Menolong orang lain adalah demi kebahagiaan di dalam hati sendiri. Karena itu, kebaikan yang kita lakukan pada orang lain boleh saja dilupakan. Tetapi, kebaikan yang orang lain lakukan pada kita, jangan pernah melupakan balas budinya. Ketika saya mempelajari hal ini, saya merasa bangga dengan martabat dan moralitas orang Indonesia. Bagaimana menurut Anda sekalian? Pertanyaan presenter disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang membahana dari penonton. Razak menunduk dengan wajah memerah. Ia tidak punya kata-kata lagi untuk membantah. Presenter menatapnya dengan puas lalu melanjutkan. Berikutnya, tentang perilaku orang Indonesia di ruang publik. Layar menampilkan pemandangan stasiun KRL di Indonesia. Dari saat memasukkan tiket di gerbang hingga menunggu kereta, meskipun ramai seperti di Bundaran HI, orang-orang mengantre dengan tertib untuk menunggu kereta tanpa menyerobot. Sepanjang apapun antreannya, orang Indonesia akan mencari ujung antrean dan ikut mengantre. Tidak ada yang memotong barisan atau membuat keributan. Semua meniru orang lain untuk mengantre dan berusaha tidak menghalangi jalan. Melihat pemandangan itu, Raza kembali bersuara. Nah, lihatlah, mereka hanya ikut-ikutan orang di depannya tanpa berpikir, kaku dan tidak efisien. Inilah alasan mengapa Indonesia jalan di tempat. Mereka begitu takut dianggap berbeda sehingga tidak bisa membuat keputusan sendiri. Dan pada akhirnya, karena tidak perlu berpikir dan lebih mudah, mereka hanya ikut arus. Benar-benar orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Presenter menghentikan Razak yang menyela. Pak Razak, sebelum mengambil kesimpulan, mari kita saksikan sampai selesai, katanya sambil menunjuk ke layar. Yang mengejutkan penonton adalah apa yang terjadi setelah kereta tiba. Meskipun pintu sudah terbuka, orang-orang yang mengantre sama sekali tidak bergerak. Seorang penonton berbisik, kalau mereka pakai earphone dan tidak dengar, saya maklum. Tapi ini semua orang tidak bergerak. Ada apa ya? Apa mereka mau menunggu kereta berikutnya? Namun, setelah semua penumpang di dalam kereta selesai turun, orang-orang yang mengantre serentak mulai masuk. Pemandangan ini membuat penonton lain saling berbisik. Mereka tidak saling kenal, kan? Bagaimana mereka bisa bergerak seefisien itu? Di peron stasiun, memang ada angka dan garis yang menandai posisi pintu kereta. Tetapi, tidak ada petugas stasiun yang mengarahkan di mana harus berdiri atau meminta penumpang yang akan naik untuk menunggu. Proses perpindahan kerumunan itu selesai hanya dalam beberapa puluh detik, memberikan kesan seolah-olah penonton sedang menyaksikan sulap. Presenter menjelaskan lebih lanjut kepada para penonton yang masih takjub. Alamannya, di Indonesia, kereta komuter atau kereta api yang datang tepat waktu adalah hal yang wajar. Dulu, pernah ada kereta cepat yang berangkat beberapa puluh detik lebih awal, dan itu menjadi masalah besar. Mereka sangat ketat soal waktu. Jika kereta terlambat, akan diterbitkan surat keterangan keterlambatan. Selain itu, dalam waktu berhenti yang singkat, pekerjaan pembersihan juga dilakukan, sehingga bagian dalam kereta selalu terjaga kebersihannya. Presenter mengatakan itu kepada semua orang, lalu menoleh ke arah Razak dan menambahkan, Anda bilang orang Indonesia melakukan segalanya demi kepentingan diri sendiri, kan? Dengan kualitas dan layanan seperti ini, tidak ada tip yang diminta sama sekali. Faktanya, saat saya bepergian ke Indonesia, saya terkesan dengan layanan mereka dan mencoba memberikan tip, tetapi mereka tidak pernah mau menerimanya. Mereka hanya tersenyum dan berkata, perhatiannya saja sudah cukup. Apakah Anda masih bisa mengatakan bahwa orang Indonesia melakukan segalanya demi kepentingan diri sendiri, Pak Razak? Kata-kata presenter disambut dengan tepuk tangan yang lebih meriah dari sebelumnya. Studio dipenuhi oleh suasana yang hangat. Razak mungkin merasa sangat malu. Ia berdiri dan keluar dari studio, tanpa menghiraukan panggilan presenter untuk berhenti. Program berlanjut. Kali ini, tentang orang Indonesia di tengah bencana bersejarah, yaitu tsunami Aceh tahun 2004. Masyarakat di ujung Sumatera itu mengalami kerugian yang sangat besar akibat bencana alam ini. Tidak hanya rumah-rumah yang hancur oleh gelombang tsunami dahsyat, tetapi bencana itu juga menimbulkan masalah serius yang terasa hingga hari ini. Rekaman arus air keruh yang berputar-putar dan kondisi kota yang hancur saat itu membuat penonton ingin memalingkan wajah.
Di tengah-tengah itu, VTR menampilkan rekaman tentang perilaku para korban di Indonesia yang mendapat pujian dari seluruh dunia. Pada tahap awal bencana, pesan-pesan dukungan yang hangat datang dari negara-negara di seluruh dunia, termasuk Amerika, seperti berdoa untuk Indonesia, I love Indonesia, dan hati kami bersama rakyat Indonesia, dan pada saat yang sama, orang-orang secara aktif mengorganisir kegiatan bantuan. Namun, orang-orang yang datang untuk membantu juga memiliki kekhawatiran yang sama seperti di negara-negara terdampak bencana lainnya. Mereka khawatir akan terlibat dalam masalah karena ketertiban umum seringkali menurun saat terjadi bencana. Namun, di Indonesia, ketertiban umum sama sekali tidak terganggu. Sebaliknya, suasana dipenuhi dengan semangat terima kasih dan solidaritas. Sebagian besar korban adalah orang-orang yang kehilangan segalanya akibat bencana. Dalam situasi ekstrem seperti itu, bisakah kita tetap tenang? Melihat kondisi para korban di negara lain, kita bisa membayangkan betapa sulitnya menjaga kewarasan. Tetapi, para korban di Indonesia berbeda. Dari sosok orang Indonesia dalam video dan cerita orang asing yang datang membantu, jelas bahwa mayoritas orang Indonesia berusaha memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka dengan tulus. Dalam sebuah komentar yang direkam, disebutkan, di antara negara-negara korban bencana yang pernah kami bantu, satu-satunya yang tidak terjadi kepanikan atau kekacauan adalah Indonesia. Mereka tidak pernah lupa rasa terima kasih dan sopan santun. Tidak adanya penjarahan sama sekali adalah hal yang luar biasa, dan karena itulah mereka bisa menunjukkan wajah yang tenang di tengah kesulitan. Saat pembagian makanan pun, mereka menjaga ketertiban, dan itu mencerminkan kepribadian mereka sehari-hari. Tidak ada yang berebut makanan atau mengambil jatah berulang kali. Sebaliknya, mereka tersenyum dan berterima kasih, serta menyemangati kami. Pada akhirnya, kamilah yang datang untuk membantu justru merasa dikuatkan. Ada kisah tentang seorang pria bernama Bapak Budi, seorang pengusaha pabrik pengolahan ikan di salah satu daerah pesisir. Ia berhasil mengevakuasi 20 karyawannya yang berasal dari Filipina ke tempat aman dan melindungi mereka dari tsunami. Kisah ini sangat mengharukan. Bapak Budi membawa para karyawannya ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Namun setelah itu, ia sendiri turun lagi dari tempat tinggi untuk menolong lebih banyak orang dan akhirnya tersapu oleh tsunami hingga meninggal dunia. Berita ini tersebar luas hingga ke Filipina. Tim produksi berhasil menghubungi salah satu karyawan Filipina saat itu dan suaranya diputar di studio. Awalnya, di media sosial Filipina, banyak sekali pesan yang seolah-olah senang dengan musibah yang menimpa Indonesia. Namun, setelah berita ini tersiar, pesan-pesan seperti itu langsung hilang. Pesan-pesan pujian terhadap semangat pengorbanan diri orang Indonesia meningkat pesat. Ia melanjutkan dengan suara bergetar dan menahan tangis. Saya percaya masih banyak orang Filipina yang ingat nama Bapak Budi. Saat itu, sentimen orang Filipina terhadap orang Indonesia tidak begitu baik. Tetapi saya ingat, berita ini sangat mengubah cara pandang terhadap Indonesia. Karyawan Filipina itu juga menceritakan hal yang sangat mengejutkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya seminggu setelah bencana, saya melihat orang Indonesia mengantre berjam-jam menunggu bus untuk pergi bekerja. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Mereka baru saja mengalami tragedi besar, tetapi mereka segera berusaha untuk kembali bekerja. Saat berangkat kerja pun, di eskalator stasiun mereka berdiri di satu sisi, menyisakan ruang untuk orang lain. Bukan karena instruksi dari petugas stasiun atau siapapun, itu adalah perilaku alami orang Indonesia. Melihat antrean yang tenang dan teratur itu, saya berpikir, apakah bangsa lain bisa melakukan hal seperti ini? Kemudian, ia melanjutkan dengan ekspresi yang lebih serius. Sebenarnya, sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak saat itu, dan hubungan antara Filipina dan Indonesia juga telah berubah. Filipina juga menjadi lebih makmur, dan perilaku orang-orang di kota-kota besar juga membaik. Namun, jika ditanya apakah kami bisa bertindak secepat itu saat terjadi peristiwa besar, saya masih belum yakin. Karena itulah, saya mengajarkan kepada murid-murid saya tentang nilai-nilai yang ditunjukkan oleh orang Indonesia pada hari itu, dan saya akan terus mengajarkannya. Setelah video berakhir, presenter meminta pendapat dari para penonton yang terdiam. Para penonton berkomentar bahwa kisah ambulans saja sudah cukup menakjubkan. Tetapi kemampuan untuk bertindak dengan tepat dalam situasi darurat yang tidak biasa, termasuk bencana, adalah hal yang sangat patut dihormati dari orang Indonesia.
Itu bukan sesuatu yang bisa ditiru dengan mudah. Jika saya orang Indonesia, saya pasti akan sangat bangga. Tapi, orang Indonesia sendiri mungkin tidak merasa bahwa mereka hebat. Standar kewajaran mereka terlalu tinggi. Tiba-tiba, seorang penonton mengangkat tangan dan berkata, "Izinkan saya berbagi pengalaman luar biasa saya saat berlibur ke Indonesia." Penonton dari Italia ini, Rossi, adalah seorang pengelola panti jompo dan disabilitas, dan ia membawa para penghuni pantinya berlibur ke Indonesia. Ia mulai menceritakan pengalamannya yang patut dipuji tentang kebaikan hati Indonesia dan fasilitasnya yang ramah bagi semua orang. Ia bercerita bahwa ia menggunakan layanan bus untuk pergi ke sebuah taman nasional. Petugas dengan sopan membawa papan landai untuk kursi roda, agar mereka bisa naik dan turun dengan lancar. Ia pernah mengalami penolakan untuk naik bus atau tidak dilayani dengan ramah saat meminta bantuan sebelumnya. Karena itu, ia sangat terharu dengan kesopanan orang Indonesia. Yang paling mengejutkan wanita Italia ini adalah cara pengguna kursi roda dapat menikmati pemandangan di Taman Nasional sepenuhnya. Ia berpikir, bisa melihat pemandangan saja sudah cukup, tetapi di sana ada jalan landai dan jalur khusus kursi roda, sehingga para penghuni pantinya sangat bersemangat dan menikmati wisata tersebut. Setelah itu, saat pergi ke Jakarta, ia biasanya menghindari kota-kota besar karena terlalu ramai. Namun, karena sudah jauh-jauh datang ke Indonesia, ia memutuskan untuk berwisata meskipun dengan perasaan cemas. Ternyata, di Istana Kepresidenan yang merupakan bangunan bersejarah dengan ruang yang megah, telah dipasang lift, dan di taman terdekat terdapat jalur landai yang memudahkan pergerakan, sehingga tidak ada masalah sama sekali. Rossi menceritakannya seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Terutama, di sebuah museum, aplikasi pemandu universal yang masih dalam tahap uji coba sangat luar biasa. Ponsel pintar menampilkan avatar yang memperkenalkan tempat-tempat menarik di dalam museum melalui suara, video, teks, dan getaran, sehingga sangat mudah dipahami. Mereka juga meminjamkan perangkat penentu lokasi khusus dan headphone konduksi tulang. Itu adalah desain universal yang luar biasa dan sangat memuaskan bahkan bagi orang tanpa disabilitas. Cerita Rossi penuh dengan antusiasme, dan seluruh studio pun merasakan kegembiraannya. Program ditutup dalam suasana yang sangat mengharukan. Karakter bangsa Indonesia yang mencerminkan jiwa yang murni disebarluaskan ke seluruh dunia melalui siaran televisi Jerman ini. Namun, pujian terhadap orang Indonesia tidak terbatas pada program ini saja. Di media sosial dan blog, masih banyak cerita dan pengalaman terpuji lainnya tentang orang Indonesia. Misalnya, ada komentar tentang cara berbicara dan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Kata permisi atau maaf yang sering digunakan oleh orang Indonesia tidak hanya berarti permintaan maaf, tetapi juga digunakan sebagai sapaan ringan atau ucapan terima kasih. Sikap yang menghargai perasaan orang lain ini sangat menawan. Di negara lain, tidak ada yang mau mengakui kesalahan atau merendahkan diri seperti ini. Di restoran, pelayan mengambil pesanan dengan postur tubuh yang rendah. Di bank, jika kita tidak mengerti apa-apa, petugas akan datang membantu tanpa menunjukkan wajah kesal. Sambal dan kerupuk gratis di restoran juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Saat hari hujan, ketika berbelanja, kasir akan membungkus kantong kertas dengan plastik agar tidak basah. Itu adalah perhatian kecil, tetapi sangat menyentuh. Kepedulian terhadap sesama seolah-olah telah menjadi kebiasaan orang Indonesia. Alasan mengapa orang Indonesia bisa begitu penuh perhatian dan rasional dalam tolong-menolong mungkin karena pengaruh pendidikan di sekolah. Misalnya, tujuan kegiatan studi wisata bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk belajar budaya dan sopan santun. Anak-anak diajarkan untuk memikirkan sendiri perilaku mereka di tempat umum seperti di kereta atau pesawat, dan diajarkan untuk meninggalkan kamar hotel dalam keadaan lebih rapi daripada saat mereka masuk. Ini semua adalah dasar dari pendidikan Indonesia yang patut dipuji. Tentu saja, petugas hotel akan membersihkannya dengan sempurna, tetapi baik itu di hotel, toilet umum, maupun ruang kelas yang telah digunakan, orang Indonesia cenderung membuatnya lebih bersih sebagai tanda terima kasih. Itu adalah kebiasaan bangsa Indonesia. Kisah tentang Indonesia yang diceritakan pada hari itu bergema jauh, melampaui studio televisi, meresap ke dalam hati orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah kisah yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada suara yang lantang, melainkan pada tindakan kepedulian yang tenang dan konsisten.
semangat yang bisa disebut sebagai kekayaan jiwa ini, dengan lembut membisikkan kepada kita bahwa setiap dari kita dapat membangun dunia yang lebih ramah melalui pilihan-pilihan kecil setiap hari. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk memberikan suka, dan untuk cerita-cerita lain yang menghubungkan kita semua, silakan berlangganan saluran kami. Ya, terima kasih.